Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perkenalkan ya. Nama saya Kris Mondali. Saya akan membawa adik-adik mata kuliah pengukuran dan instrumentasi. Ya. Jadi perkuliahan ini kita lakukan selama 16 kali pertemuan. Ya. Oke. Tentu kita dalam melakukan perkuliahan ini saya memberikan persentase penilaian, ya. Ini. Jadi kita ya. Dari 100% ini, 100% itu 50% itu adalah kehadirannya. Ini kehadiran. Ya, berarti 10% adalah tugas-tugas. Karena setelah selesai perkuliahan ini saya memberikan tugas untuk dikumpulkan pertemuan berikutnya, ya. 10%. Kemudian 20% adalah ujian tengah semester, ya, UTS. Kemudian yang 20% lagi. Kemudian ada lagi nih, 10% adalah ujian semester, ya. Ujian semester bagi saya 10% saja. Kemudian 10%-nya lagi adalah interaksinya, ya, keseriusannya, keikutsertaannya dalam perkuliahan ini. Ya, paham? Paham. Ya. Nah, metode saya dalam belajar, kita adakan namanya pertama diskusi, kemudian saya menggunakan Infocus, ya, Infocus. Jadi saya tayangkan di Infocus materi-materi yang akan saya ajarkan, gitu ya. Kemudian tanya jawab, ya. Nah, itu dari saya, pengenalan saya. Kemudian kita mulai kepada pertemuan pertama, ya. Adalah pengukuran dan instrumentasi, ya. Oke. Berarti ada dua pokok, ya, dua pokok. Apa itu pengukuran dan apa itu instrumentasi? Oke, ya? Oke. Sekarang kita bermain di istilah dulu, ya, pengukuran. Ada yang namanya mengukur, ya. Ada yang namanya menguji, ya. Mengukur, menguji, satu lagi apa, ya? Mengukur, menguji. Nah, ini bedanya apa? Anda tahu? Anda tahu nggak? Kalau mengukur, hasil akhirnya apa? Dia menggunakan besaran, ya, besaran. Mengukur besaran. Boleh menggunakan besarannya panjang biasanya, ya, atau besaran takar. Nah, kalau menguji apa? Ada lagi namanya memeriksa. Ya, kalau menguji apa hasilnya? Menguji itu hasilnya kalau kita uji hasilnya baik atau tidak, gitu ya. Diuji, ya, baik atau tidak. Nah, ada lagi memeriksa. Apa itu memeriksa? Memeriksa itu adalah mencocokkan sesuai tidak gitu dengan standarnya. Nah, itu namanya diperiksa. Hasilnya kalau kita buat tabel gini, ini sesuai, tidak sesuai, gitu ya. Sesuai, tidak sesuai. Itu memeriksa, ya. Paham maksudnya? Bisa. Kalau yang menguji tahu tadi, ya, kita uji dia. Hasilnya baik atau tidak baik, ya, baik atau tidak baik. Kemudian mengukur menggunakan besaran, ya, besaran panjang menggunakan meter, berat menggunakan gram, ya, kilogram. Itu kira-kira, ya, itu kira-kira. Ukur, nah itu. Kemudian instrumentasi. Apa itu instrumentasi? Instrumentasi itu adalah pengukuran yang lebih cenderung kepada kontrol, ya, instrumentasi. Contohnya,
dalam sebuah panel listrik, ini panel listrik ya, nanti ada di sini muncul voltmeter, ya, ada di situ ampere meter, ya, ada di situ muncul cospi, ya, ya. Nah ini lebih cenderung kepada instrumentasi dan kontrol. Itu instrumentasi ya. Kalau mengukur, kamu ukur berapa dia tegangannya. Punya kabel nih, kamu ukur pakai berapa tegangannya, ya, gitu. Kita ukur nih. Kalau instrumentasi kita lebih cenderung kepada melihat, kemudian kita membuat analisanya. Dari sana paham? Paham ya? Pengukur udah ya, instrumentasi sudah. Nah sekarang saya mau tanyain, kenapa kita mesti melakukan pengukuran? Kenapa kita mesti melakukan pengukuran? Sama kemarin saya tanyakan, kenapa kita mesti tahu nilai sesuatu gitu. Nah sekarang kenapa kita mesti ukur? Sesuai dengan yang kita butuhkan. Boleh, artinya gini, ada lagi kita lihat, kenapa kita mesti mengukur? Karena mungkin mendapat nilai yang pasti. Boleh, jadi saya udah paham sebenarnya isi kepala, cuman nggak tersampaikan kali ya. Jadi maksudnya gini, ini kok suara speaker ini kok lemah gitu ya. Ini apa masalah nih? Coba lah kita ukur tegangannya. Nah kalau tegangan nominalnya 12 volt, kalau tahu dia cuma dapat 10 volt, dan suaranya akan lemah. Atau putaran motor ini putarannya kok lambat gitu. Kenapa? Kita lihat di nameplate-nya tegangan nominalnya umpamanya 220 volt. Kita ukur benar? Oh, ternyata 180 volt. Makanya putaran motornya tidak normal. Nah, itu benar kita mengukur ya. Kita mengetahui kondisinya gitu. Maka dengan kita mengetahui kondisinya, kita cocokkan dengan standarnya. Begitu kira ya? Paham ya? Nah, sekarang saya mau ada yang mau tanya enggak? Pak, kamu tanya. Mau tanya? Ya. Boleh nggak Pak jelaskan perbedaan secara pengukuran langsung sama tidak langsung? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? Ini dulu ya. Sekarang ada teman yang menanyakan apa beda pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung ya. Nah, pengukuran langsung kita langsung mengukurnya, ya. Banyak benda objek itu langsung kita ukur, ya ukur. Kalau kita memungkinkan untuk mengukurnya, kalau nggak mungkin gimana? Sementara kita juga harus mengetahui harganya, nilainya. Kita gunakan metode lain, namanya pengukuran tidak langsung. Contoh. Kalau tegangannya tuh cuman 220 volt, kita bisa menggunakan yang namanya multi ya. Mana multi ya? Kita bisa menggunakan multi ya, multi tester namanya. Gunakan. Tapi kalau tegangannya sudah 20 kilovolt, kita nggak mungkin lagi. Maka kita gunakan namanya apa? Trapo tegangan, trapo arus. Kita nggak mungkin kita tegangan yang 20 itu kita ukur, nggak mungkin kan? Itu namanya pengukuran langsung. Kemudian kalau kita ingin mengukur arusnya, kita nggak mungkin mengukur langsung, bisa terbakar kan kita. Maka kita gunakan dengan yang trapo arus. Ya, nah trapo itu gunanya apa? Menurunkan kan dia, menurunkan tegangan ya, menurunkan tegangan arusnya. Gitu ya? Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh alat ukur yang nanti akan kita gunakan di dalam lapangan. Nah, ini namanya insulation tester, ya. Ini namanya insulation tester. Nah, insulation tester ini berguna untuk apa? Mengukur tahanan isolasi kabel bisa, ya kabel atau di trapo juga tahanan dalamnya juga ya. Contoh ini ya. Umpamanya ini sebuah kabel ya, ya. Ini konduktornya ya, ini konduktornya, ini kabelnya. Berarti ini kulitnya kan, kulitnya. Kita akan ukur berapa tahanan tembus kabel ini. Maka kita gunakan nama alatnya ini ya. Ya, namanya insulation tester ya. Insulation tester. Oke. Ya. Nah, kedua, salah satu alat lagi yang kita gunakan ini namanya
Pasquen namanya ya, pasquense ya, pasquen. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menentukan urutan pasang ya. Jadi gini maksud saya, begini. Umpamanya kalian mau menyambung kabel nih, ini kabel ya, mungkin disambung 3 buah ya, R, S dan T. Sekarang kita juga mau menyambung nih, kabel nih. Kita nggak tahu nih entah di mana posisi RST-nya nih, ya. Maka kita ukur pakai ini. Ukur pakai ini ya. Ini kita jepitkan. Kalau dia sama, dia akan berputar searah jarum jam. Ya, maka kalau udah cocok RST-nya, ini RST-nya udah sama, baru bisa langsung disambung. Gitu ya? Bisa pahami? Bisa. Kemudian ini apa namanya? Tang ampere. Ya, tang ampere. Tang ampere ini fungsinya untuk apa? Mengukur arus. Ampere itu apa itu apa? Ampere satuan. Nah, sama dengan volt ya. Sama dengan volt. Umpamanya kabel nih. Ya bagi udah tahu ya. Pakai umpamanya kabel nih ya. Kita mengukur berapa nih kabelnya? Kalian gini kan ya? Jepit ya? Atau enaknya gimana ya? Ini kabel nih. Ini ya. Akan kelihatan di sini ya. Berapa nilainya? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke. Kemudian apa lagi alur perlu saya ya? Nah, ini lagi. Ini namanya attester. Ya, attester. Attester ini fungsinya apa? Ya, mengukur tahanan tanah. Nah, ya. Umpamanya, menurut standarnya apa? Kita pakai WIL ya. WIL 2011. Tahanan tanah itu maksimum berapa? 5 ohm. Ya, umpamanya kalian mau pasang penangkap petir, anggaplah gitu ya. Anggaplah gitu. Punya ini rumah kalian nih. Ini rumah kita nih kan. Ini penangkap petirnya umpamanya nih kan. Ini kan ditanamkan ke bumi ya. Ya, tanam bumi kan. Ke bumi ini. Ini kita ukur nih. Ini kita ukur nilainya nih. Dengan menggunakan ini. Attester. Ya, akan terbaca ya. Berapa nilainya? Ayo bertanyakan, paham nih? Paham ya? Ini contoh-contoh alat ukur. Oke. Nah, ini contoh-contoh alat ukur ya. Ini tanah. Cara penggunaannya adalah dia menggunakan 3 komponen ya. 3 komponen ya. Komponen ini 3 komponen. Yang hijaunya masukkan ke ini, yang biru masukkan ke biru, yang kuning masukkan ke kuning, yang merah masukkan ke merah ya. Yang biru dan lekatkan ke yang akan diukur. Yang merah sama biru itu ditanamkan aja ya. Tanamkan ke nih pakunya ya. Dengan klep kemudian dijepit. Ini ya, jepit nih. Oh ya. Nah, jarak ini minimal apa? 10 meter. Minimal ya. Jaraknya. Nah, maka akan kelihatan nilai tahanan tanahnya. Ya? Gitu. Itu kira ya? Kemudian kemudian juga ada ini ya. Kemudian ini apa nih? Iya, termometer. Ini beda ya. Beda dengan termometer suhu kita ya. Yang namanya termograf. Nah, akan kelihatan kalau kita cobakan ke sesuatu, umpamanya panel nih, ini panel ya. Panel kan ada breaker di sini ya. Ada breaker, di sini ada MCB ya. Kita mau mengetahui berapa suhu di panel itu. Dengan jarak sekitar 100 meter kita kan kelihatan ya. Kan kelihatan suhunya. Nah, suhu itu berpengaruh terhadap arus. Ya? Arus ya. Karena yang berubah terhadap arus itu adalah apa ya? I kuadrat R. I
kuadratnya ya. Ini yang diubah menjadi panas dikali dengan tahan. Ya? Nah, itu konsep-konsep dalam pengukuran. Ya? Satu lagi. Dalam kita menakar atau mengukur, katakanlah gitu ya, atau mengamati, ada yang namanya kesalahan dalam pengukuran. Ya, kesalahan dalam pengukuran itu, contoh, kalau kita melihat air dalam gelas, ini gelas ya, air itu datar nggak dia? Pasti begini dia kan? Gini ya? Nah, gitu ya? Atau air nih dalam gelas, kita masukkan stick lah atau apa gitu ya, masukkan stick. Gini, pasti dia bengkok. Ini kan? Ya. Nah, itu namanya kesalahan mata kita ya. Mata kita namanya galak. Kan? Nah, itu ada toleransinya. Ada toleransinya. Kesalahan begitu. Gitu. Nah, makanya kalau dalam pengukuran itu ada rank. Karena pengukuran itu kan banyak pengaruhnya ya. Pengaruh suhu, juga pengaruh alat ukur. Nah, alat ukur ini supaya dia standar, ya supaya standar dia apakan? Itu namanya dikalibrasi. Kalibrasi ya. Kalibrasi itu istilahnya ada yang bilang itu di tera, ada yang bilang di tera ya. Artinya menstandarkan. Nah, kayak alat ukur saya ini terakhir kali saya kalibrasi ini 3 bulan lalu lewat perusahaan yang mau ini ya. Ini dikasihnya QC ya. Ini calibration ya. Ini tanggal berapa dikalibrasi. Artinya apa? Alat ini sesuai dengan standarnya. Ya? Kalau apa? Seperti SPBU kan orang meteorologi ya, selalu ngecek kan supaya takaran 1 liter itu pas gitu kan. Kalau kita alat ukur ada lagi PT-nya, PT lain perusahaan yang punya sertifikasi begitu gitu. Ya. Sama dengan banyak kita belanja ke pasar 1 kilo cuma dapatnya 9 on. Nah, itu juga SPBU. Sekali-sekali datang itu orang apa ya? Orang meteorologi itu mengukur yang 1 liter itu benar 1 liter gitu. Ya, dan bayangkan kalau 1 liter itu dia nggak sampai kali berapa juta satu hari dijual, berapa liter? Nah, itulah. Memang kecil tapi banyak, benar. Nah, ya, kalau nggak pas timbangannya itu 1 liter itu nggak sampai 1 liter, kurang banyak, 0,5 nya kurang. Satu hari dia berapa liter jual? Itulah keuntungannya. Bukan keuntungan, kecurangan. Itu kira-kira ya. Oke. Ini bentuk-bentuk pengukuran. Nah, jadi pengukuran langsung sudah ya, langsung sudah. Pengukuran tidak langsung sudah itu instrumen. Nah, kalau kita ini mau masuk ke instrumen, ada jurusan kita namanya instrumentasi dan kontrol namanya. Jadi instrumentasi itu dia lebih cenderung kepada kontrol sebenarnya ya. Nah, seperti yang saya lihat tadi, lebih cenderung kepada pengamatan yang menjadi acuannya, itu yang dianalisanya, ya. Jadi dia menganalisa berapa gitu instrumen. Jadi orang ukur namanya. Kalau di sipil namanya surveyor, pernah dengar ya? Iya. Nah, kalau kita namanya instrumen engineer, nah gitu ya, instrumen engineer. Jadi kalau mengukur itu orang instrumen, dan dia lebih cenderung kepada kontrol, gitu ya. Nah, dari pengalaman saya ini yang baru membuka ini, ada nggak pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai ini? Ya, artinya konsep perkuliahan kita interaktif ya. Nanti saya buat 2 kelompok. Jadi masing-masing setiap pertemuannya nanti akan mendiskusikan materi-materi kita gitu. Ya, saya kasih poin-poinnya. Kalian akan berdiskusi mengenai mata kuliah yang kita kuliahi sekarang ini yang saya ampu ini. Gitu ya. Nah, oke. Jadi nanti kalian bisa buat menggunakan PowerPoint, dipresentasikan, nanti kawannya juga bertanya. Sampai di sana? Ada pertanyaan? Ya, oke. Saya sudah sampaikan pokok-pokok perkuliahan kita ya. Kita ada 16 kali pertemuan, yaitu apa namanya
konsep pengukuran, ya. Kemudian di akhir kuliah saya akan berikan tugas, ya. Nah, sekarang untuk pertemuan berikutnya, ya, saya akan berikan tugas kepada Anda, yaitu pertama apa? Membuat 10 contoh, buat ini ya, tugas pertama ya, tugas pertama yaitu membuat dan mencari mencari 10 contoh pengukuran dan instrumentasi. Ya, gitu. Nggak boleh dikepas tapi diketik sendiri, ya, berikan gambar-gambarnya. Contohnya dan jelaskan gitu ya. Ini maksudnya jelaskan juga nih ya, dijelaskan. Nah, dari tugas ini ada yang perlu ditanyakan? Kita paham maksudnya ya? Nah, nanti di perkuliahan berikutnya akan dikumpulkan, ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, kita kita masuk sesuai dengan jadwal kita ya. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang nggak bisa hadir, diinformasikan ke saya 1 hari sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.